Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Namun, kini sungai tersebut telah menjadi sumber masalah karena adanya bangunan liar yang dibangun di atasnya. Bangunan liar yang berupa rumah dan juga toko membuat sungai tersumbat dan menyebabkan banjir di daerah sekitar. Pemerintah setempat, yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, berupaya menangani masalah ini dengan melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar di sekitar sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Hari tanggal 21 Maret 2025. Kali ini gue berada di Desa Sri Mukti, Kecamatan Sriamur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini gue bakal informasikan kepada kalian terkait dengan normalisasi Sungai Gabus di desa ini. So, seperti apa aktivitasnya dan sudah sampai mana progresnya? Buat kalian yang penasaran, sebelum kalian melihat video ini, please support dulu channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel biar jadi bisa makin terus berkembang. Gak usah lama, langsung aja guys. Oke teman-teman, kali ini gue sudah berada di tol Tambun Utara ya teman-teman ya. Dan sebelah kiri teman-teman, ini 1 minggu yang lalu dilakukan penertiban bangunan-bangunan liar yang ada di panjang Kali Bekasi atau Kali Gabus teman-teman. Ya, di sebelah kiri teman-teman ini terdapat beko yang sedang melakukan aktivitas ya pengangkatan material tanah agar sungai dari Kali Bekasi ini normal kembali. Ya, sebelumnya Gubernur Jawa Barat datang meninjau ke lokasi terkait dengan banjir yang beberapa hari lalu, yaitu Katulampa, yang membuat beberapa daerah di Bekasi dan Jakarta terkena dampak dari kiriman air tersebut, sehingga membuat daerah-daerah Jakarta dan juga Bekasi tenggelam. Dan terkait dengan banjir tersebut, Gubernur Bapak Kang Deddy Mulyadi ya langsung respon teman-teman dan menertibkan terkait dengan bangunan-bangunan liar. Nah, sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kalinya itu sebenarnya besar dan harus mengecil dikarenakan ya didapati bangunan-bangunan liar di sepanjang jalur sungai ataupun Kali Bekasi. Dan sampai dengan ke sana teman-teman, kita jalan dulu ke sana, nanti kita lihat aktivitas beko ini ya. Nah, jadi material-material tanah ini dibawa dengan menggunakan truk, dump truck ya, untuk dibuang ke beberapa lokasi. Nanti kita akan tanya kepada petugasnya ya, dibuang kemana. Dan ini Tugu Golok, Desa Srijaya, desanya Desa Sri Mukti. Ya, sampai dengan ujung sana masih terlihat puing-puing sisa dari penertiban bangunan-bangunan liar teman-teman. Sampai dengan hari ini masih juga ada aktivitas ya perapian. Jadi ini masih banyak banget pohon-pohon yang ditebang dan material-material bangunan nih. Ya, ada besi, ada kayu, material pasir, tanah dan sebagainya yang masih menutupi Kali Bekasi ini teman-teman. Ya. Dan dengan adanya penertiban ya naturalisasi sungai Kali Bekasi ini di jalur Tambun Utara ini ya terlihat ya Desa Sri Mukti teman-teman ya lebih rapi dan ya jadi enak dilihat teman-teman.
Dan di sini juga masih ada bekas-bekas puing-puing bangunan yang diruntuhkan. Dan di sana juga masih ada beko, teman-teman. Sepertinya sedang melakukan aktivitas juga. Dan nanti akan ngobrol ya ke petugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, Bapak siapa nih Pak? Diki. Pak Diki. Ya. Pak Diki boleh tahu Pak dari mana, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat di bidang bina manfaat. Oke, Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak nih aktivitas di daerah sini sedang ada aktivitas apa nih Pak? Khususnya di Tambun Utara. Di Tambun Utara ini sesuai dengan kemarin kegiatan Pak Gubernur, kita menertibkan dari bangunan-bangunan liar sepanjang Kali Sepak ini. Oke. Dari pembuang irigasi. Nah, kami juga istilahnya mengikuti normalisasi juga dari saluran, kemudian membuang puing-puing yang bekas bongkaran kemarin. Oke, ini berapa hari yang lalu Pak dilakukan pembongkaran Pak? Kita mulai itu hari Jumat minggu lalu, diawali dari SMKN 1 sana, Tambun Utara yang satu ya, ada ketol. Kemudian jalan ke sini sampai di ujung di sebelah sana ada perempatan. Nah, terakhir itu pembongkaran rumah sekitar 12 rumah lah sampai ujung sana gitu. Jadi sekarang itu lagi pembersihan puing-puing dan pengambilan material disposal yang masuk ke sungai, ya ke saluran lah. Kalau boleh tahu Pak, ada berapa bangunan Pak yang diratakan Pak? Kalau bangunan jumlahnya saya tidak bisa menghitung kemarin itu, namun dari data ya kurang lebih dari 60-an lebih lah. Kurang lebih 60-an? Ya 60 dari ujung sana, terus ditambah juga yang ini, tambah. Oke. Gitu. Dan bangunan sendiri ini apakah ada surat-suratnya Pak mendirikan? Tidak ada, semua bangunan liar. Ini tanah negara ini semua. Oke. Tanah ini ada di dalam sungai, di dalam saluran ya. Dari tubuh bangunan itu di dalam saluran, jadi itu menghambat dari aliran sungai aliran air sendiri gitu. Oke. Dan ini nanti dibuangnya kemana nih Pak material-material ini Pak? Ini kita kan kolaborasi antara kabupaten, provinsi, BBWS, PJT. Kalau pembuangannya saya kurang tahu di mana, mungkin dari kabupaten yang mengurusnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga barangkali warga yang perlu istilahnya untuk menimbun dari jalan-jalan yang pasca banjir itu, ya silakan diambil aja, boleh ambil gitu. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan buat pengurukan di beberapa daerah khususnya dekat-dekat, Ya silakan aja karena ini sudah tidak kepake gitu. Oke. Pak, sebelumnya nih informasinya ini kan tindak lanjut ini dikarenakan adanya banjir Pak ya? Ya banjir. Dan Katulampa. Ya bencana Sehingga banjir ada kemarin. respon dari Pak Gubernur, Betul. tinjau langsung Betul. dan melihat situasi. Dan akhirnya ambil respon. Ya betul. Yaitu melakukan pemerataan. Melakukan normalisasi penertiban yang bangunan-bangunan yang dianggap melanggar dari aturan-aturan yang telah berlaku gitu. Aturan-aturan mengenai sempadan sungai, sempadan irigasi gitu ada kan. Apakah warga-warga yang merupakan pemilik dari rumah-rumah di lahan sungai ini dapat himbauan informasi sebelumnya Pak? Sudah. Alhamdulillah kondusif sampai sekarang dan para warga paham, mengerti dan sudah didata oleh desa, aparat setempat. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya tidak mengerti, nggak paham, semua alhamdulillah paham, kondusif. Tidak ada pihak yang dirugikan seperti itu ya? Insya Allah tidak ada, insya Apakah Allah. ada ganti rugi Pak untuk warga yang memang Itu mungkin nanti dengan aparat setempat di sini. Menurut informasi ada, tapi berapanya atau bagaimana mekanismenya nanti mungkin dari aparat setempat ini yang akan menjelaskannya. Kalau kami di sini memperbantukan untuk pembongkaran dari bangunan-bangunan liar yang tidak berizin dan yang mengganggu dari aliran dari saluran tersebut gitu di sini. Ini alat-alat beratnya ada berapa unit yang diturunkan? Awalnya kami dari UPTD mengirimkan 2 beko kecil PC50 75 kalau tidak salah. Kemudian bantuan dari BBWS Citarum yang satu ini, kemudian dari PJT 1. Nah, yang lain-lainnya ini adalah dari Kabupaten Bekasi gitu. Jadi lumayan cukup banyak Pak. Cukup banyak. Nah, namun ada beberapa yang sudah ditarik karena yang kemarin ada yang mogok ya ininya apa? Ada yang kerusakan, alatnya rusak.
Kemudian yang PJT juga mungkin akan ditarik juga karena rusak juga gitu. Udah berapa lama di sini. Mungkin ada pergantian shift gitulah mungkin. Ini kira-kira standby sampai kapan Pak aktivitas perapian ini Pak, perapian? Mungkin nanti sama kabupaten lah yang ininya sampai kapannya. Kalau kami dari provinsi hanya pembantuan saja untuk menormalisasi ini gitu. Sampai kapannya kami pun gimana pimpinan gitu. Dengan adanya aktivitas seperti ini mungkin Bapak ingin informasikan kepada warga sekitar, mungkin ada pesan, silakan yang disampaikan. Kalau pesan dari saya pribadi mungkin ya istilahnya rawatlah saluran irigasi, saluran sungai, intinya saluran air, jangan sampai terganggu alirannya atau sampai apalagi tertutup gitu, karena akan menyebabkan ya kemarin itu banjir, menyebabkan bencana apa ya yang lain-lainnya lah gitu. Karena air itu harus continue, dia mengalir ketika banyak, dia mengalir ketika sedikit pun dia tetap harus ada, gak boleh kering. Ini seperti di sini ada kolam retensi sebetulnya ini tuh. Mungkin seperti itu ya, kita harus sadar hukum, sadar aturan, di mana tempat kita harus membangun, di mana yang tidak boleh dibangun. Itu mungkin pesan saya. Jadi harapannya semoga ke depan itu tidak ada lagi banjir yang seperti beberapa kali terjadi Pak. Betul, harapannya tidak ada banjir, kita semua tentram, aman, nyaman gitu di sini. Kan lebih enak kan gitu. Siap, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya. Selamat bekerja. Iya, selamat bersama. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Dengan Mak siapa nih Mak? Mak Sadia. Mak Sadia. Iya. Mak Sadia usia berapa tahun Mak? 70-an. 70 tahun. Mak ini desanya desa apa Mak? Sri Mukti. Desa Sri Mukti, Kecamatan Siamur. Siamur. Terus ini Mak nih tinggal di sini udah berapa lama Mak? Udah dari kecil mama tinggalnya. Dari kecil udah tinggal sini? Iya. Asli Dan orang sini. informasinya katanya rumah emak kena ini ya? Iya karena itu gusur. Kena gusur ya? Iya. Emak udah tinggal berapa lama di rumahnya Mak? Di rumah gusur itu, yang digusur. Iya. Udah ada 20 tahun mah. 20 tahun? Iya. Lumayan lama ya? Iya lumayan lama tuh dagang. Makanya sekarang bapak nggak bisa dagang, nyari rongsok. Mulung emak berdua. Oh. Dagang sepi, mulung. Oh jadi aktivitasnya emak dulu berdagang. Iya. Jual apa Mak? Gorengan. Oh jual gorengan. Sekarang masih? Sekarang udah nggak mulung. Udah nggak mau, kenapa nggak jualan lagi? Sepi, ada banyak pendatang jadi makalah.
Oh gitu, persaingan lah ya. Iya persaingan kalau ada orang pendatang. Banyak pendatang, banyak saingan juga. Jadi mah udah nggak jualan gorengan lagi. Nah, Sekarang sehari-hari aktivitasnya bulung. ngulung ya. Sehari dapat berapa, Mak? Ya lah, kalau 2 hari sekali tukang cepek. Cepek. Iya. 2 hari sekali dapat cepek. Iya. Tapi cukup ya, alhamdulillah ya buat keluarga. Alhamdulillah bakal makan cukup. Anak berapa, Mak? Anak 1. Anak 1. Oke, Mak, kembali lagi terkait dengan rumah emak yang digusur. Sudah 20 tahun Mak tinggal di situ Iya, ya. 20 tahun mak tinggal situ. Dan saat ini udah rata, Mak, rumahnya. Rata Mak. udah habis. Posisinya di mana, Mak? Nuh, sono desa ono dekat sono perapatan. Yang mau ke ini enggak? Mau ke Gabus. Yang apa namanya? Patung golok. Iya patung golok itu depan patung golok. Oh, depan patung sampingnya percis itu, Mak. Iya, samping patung golok. Samping Banyak ini teman-teman pada yang jahit, yang bengkel. ada berapa rumah sih, Mak, yang kena gusur, Mak? Berapa orang itu? Bengkel sama terus golong 7 orang dah ke situnya 7 kan orang. dari emak. Tapi ini Emak rumahnya ini ada surat-suratnya nggak sih, Mak? Rumah emak. Heeh. Itu yang numpang situ. Rumahnya Emak iya yang di pinggir kali yang digusur ada suratnya, Enggak Mak? ada, enggak ada suratnya dia orang Berarti tanah. memang bukan tanah Emak ya. Ini bukan tanah emak, tanah TN, tanah pemilik. Tanah ini dah tanah pemerintah. Pemerintah ya. Emak tahu tapi kan itu pemerintah, Tahu. resikonya tahu ya kalau Tahu. bisa tinggal di situ ya suatu saat pasti bakal kena Iya, gusur. tahu mah udah tahu. Tapi nggak nuntut, mama udah nggak nuntut. Ngapain dong tanah bukan tanah emak sih? Emang nggak nuntut ya? Nggak. Ikhlas berarti Emak ya. Ikhlas. Karena memang bukan tanah Emak ya. Iya bukan tanah emak. Paling Tapi- kalau mau ganti kali bangunannya kali kalau ganti, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oh, harapan Emak ada penggantian. Iya, kali. Tapi ada penggantian nggak, Mak? Katanya mah kan ada tahu tapi belum. Belum ya. Ini kapan Mak waktu penggusurannya terjadi kapan? Hari-hari apa? Udah 10 hari kemarin nih. Oh, kurang lebih 10 hari. Iya. Emang Itu sebelum dilakukan pemerataan atau penggusuran, Mak sudah dapat himbauan belum? udah dapat. Udah dapat informasi? Iya surat dapat surat. Karena peringatan udah dikasih. Udah dikasih peringatan untuk dirapikan barang-barangnya. Iya udah. Gitu. Sekarang Mak tinggal di mana, Mak? Di dalam sama anak numpang. Oh, ada anaknya. Ada. Di, Berarti masih daerah sini juga, masih daerah. iya sini dalam sekolahan kan. Oke. Jadi kalau yang lainnya tinggal kemana, Mak? Pindah kemana, Mak? Tahu pada pergi kemana deh orang pendatang banyak. Ada yang ke Pendatang. kampung, sana ke dalam, ada yang ngontrak. Kepada ngontrak ya. Pada ngontrak. Jadi mau udah tahu lah kemana pada pindahnya dia itu. Ini bangunannya bangunan permanen atau bangunan Enggak permanen. Mama cuma anu aja. Apa tuh umpaknya? Kayu aja. Iya umpaknya pakai itu apa behel tapi atasnya Oh. enggak pakai kayu. Mau tahu orang bawahan busur. Itu di bawah Emak itu benar-benar sungai. Ini sungai. Sungai Gabus, kali Gabus. Itu sungai di atas sungai lagi mah tidurnya. Oh, Emak tidur di atas sungai. Iya. Oh, pantesan ya, Mak ya. Iya. Jadi ya bisa dikatakan membuat salah satunya banjir Iya. diakibatkan adanya Iya itu. yaitu rumah-rumah pembangunan liar ya, Mak, yang Iya. berdiri di atas sungai. Gitu. Jadi waktu kemarin tuh banjir, rumah Mak Enggak banjir jauh. nggak kebanjiran. Enggak jauh dari kalau ke sini enggak. Kalau ke sono banjir penuh. Berapa, Mak, kedalamannya, Mak? Mama paling anu atas dasar itu aja umpak. Kalau di depannya banjir nggak? Banjir depan ke situ. Tok ini. Wah, Di kemarin sudah ada orang dewasa ya? Iya, nih ada kemarin sampai. Iya. iya. Tapi sekali-sekali ada kemarin sini kan. Sekali-sekali deh. 5 tahun sekali. Itu yang paling parah kemarin, Mak ya? Iya kemarin kali sekarang tuh. Enggak hujan, enggak ada hujan, enggak banjir semua. Oh, ini ada cucunya nih. Cucu ponakan Oh, ini. ponakan. Ponakan. Anaknya berapa sih, Mak? Anak mama cuma 1, cucu saya mau udah pada gede, udah pada sekolah. Oh. Ini cucu ponakan yang lumayan itu tuh. Gitu. Jadi Mak sekarang nih lagi melihat aktivitas ini nih, Iya. pembongkaran ya. Iya udah. Pembongkaran ya. Oke. Jadi harapan Mak semoga ada bantuan penggantian dari Iya. pemerintah ya. Iya nuntut tuh mau, udah nuntut terserah itu yang pada udah pada rumahnya cakep-cakep kalau mama di bang jelek bodoh. Itu Terserah. harapan Mak, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa ya, Mak ya. Iya, iya. Karena memang Mak menyadari dan ikhlas nggak nuntut Iya. sebenarnya, Mbak ya. Enggak. Gitu. Karena memang berdiri di tanah pemerintah. Pemerintah. Oke. Dan melihat kondisi saat ini nih, Mak, sungainya udah lancar, Iya. udah nggak ada bangunan liar. Gimana, Mak? Tahu
nanti mau ke depannya kita nggak tahu dah orang pada kan orang masih usah pendatang yang pada Iya. pada badar. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi Iya, di kemudian hari yang mendirikan bangunan liar di atas sungai ya Maya. Iya, nggak ada lagi. Semoga biar supaya berfungsi sebagaimana mestinya nih sungai nih, biar Iya. mengalir Iya, ya udah. dan tidak ada lagi. Ya udah mama dong nggak pusing-pusing dah bodoh. Iya, biar nggak ada banjir-banjir lagi kemudian hari Maya. Iya, Puasa nggak nih Mari nih Mak? puasa deh. Puasa. Alhamdulillah ya. Oke Mak, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Insya Allah ada hikmah di balik segala yang terjadi ya Maya. Iya, amin. Yang sabar ya Maya. Iya, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Ma ini ada sedikit rezeki Alhamdulillah. buat Makasih, Dek. buka. Iya, makasih, Ya, Dek. sehat-sehat ya Maya. Iya, amin. Masih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi beberapa rumah kurang lebih tadi diinformasikan oleh Pak Diki, kurang lebih sekitar 60 rumah yang berdiri berada di bantaran Sungai Gabus ini sudah diratakan. Dan ya seperti ini keadaannya teman-teman. Oh, lumayan licin. Dan material-material tanah ini tadi disampaikan oleh Pak Diki dibawa ke tempat untuk melakukan pengurukan yang lain. Dan bagi warga sekitar atau siapapun yang membutuhkan material baik itu reruntuhan ya seperti ini, batu-batuan ataupun tanah untuk pembangunan rumah dan sebagainya, yang mau ngambil dipersilakan. Ya, diperbolehkan tadi informasinya seperti itu teman-teman. Ya, jadi kurang lebih sekitar 60 rumah di daerah desa ini diratakan dikarenakan memang ya terkait dengan beberapa hari yang lalu terjadi banjir yang lumayan besar, yaitu banjir kiriman dari Bogor ya, dari bendungan Katulampa teman-teman dibuka sehingga membuat daerah khususnya daerah ya yang dataran rendah seperti Bekasi dan juga Jakarta itu terkena dampak banjir. Dan terkait dengan banjir tersebut, pemerintah setempat yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi langsung turun dan meninjau lokasi teman-teman. Dan setelah dilakukan peninjauan dan juga melihat ke beberapa titik-titik sungai, ternyata di daerah Bekasi ini ya tepatnya di daerah Tambun Utara ini ya terdapat bangunan-bangunan liar yang berdiri di ya sungai ini, Sungai Bekasi, sehingga membuat aliran sungai ya penuh dengan bangunan-bangunan dan juga sampah-sampah, sehingga arus sungai ya yang harusnya mengalir jadi tidak mengalir, dan itu menyebabkan banjir di beberapa titik khususnya di daerah Bekasi dan juga Jakarta. Ya, terkait dengan hal itu Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas, yaitu melakukan normalisasi sungai. Dan seperti yang teman-teman lihat saat ini, Sungai Gabus yang ada di Tambun Utara ini sudah terlihat rapi ya, jalan-jalanan juga sudah lebih enak dilihat ya tentunya, dan airnya juga sudah ya bisa dekat lagi ya teman-teman, kita lebih dekat lagi ya seperti ini teman-teman. Ya sudah lancar. Ini masih beberapa puing-puing, di sana juga masih ada puing-puing dari reruntuhan bangunan-bangunan liar yang memang masih beberapa hari ini dilakukan pengangkatan material-material yang ada di dalam Sungai Gabus ini teman-teman. Dan informasinya nanti akan dilebarkan lagi jalurnya. Ya, tentunya sungai ini akan berfungsi sebagai mana mestinya teman-teman. Ya, semoga kedepannya tidak ada lagi banjir di daerah Bekasi khususnya ya, ataupun di wilayah DKI di Jakarta. Ya, dan Beko juga saat ini sudah berhenti operasional dan pekerja juga sudah beberapa pulang. Ya, kemungkinan aktivitas ini selesai. Dan ya seperti ini terkait dengan informasinya teman-teman dari Desa Sri Mukti, Kecamatan Sriamur, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ya teman-teman, jadi para pekerja dari beberapa tim gabungan yang turun
terkait untuk melakukan normalisasi sungai sudah selesai beraktivitas, dan dikarenakan sekarang juga sudah jam 4.29, sudah setengah 5 sore, persiapan untuk buka puasa bagi yang berpuasa. Jadi aktivitas ini selesai. Ya, demikian terkait dengan informasi dari normalisasi Sungai Gabus yang ada di daerah Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah merupakan respon cepat dari Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi, ya, terkait dengan bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas sungai. Ya, semoga dengan normalisasi sungai ini yang dilakukan oleh pemerintah setempat, semoga bisa membuat Bekasi bisa lebih rapih lagi, dan tentunya tidak ada lagi banjir di kemudian hari. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat warga yang terkena dampak dari penggusuran atau penormalisasian sungai ini, semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran, dan semoga ada hikmah di balik kejadian yang terjadi saat ini. Oke guys, video ini gua akhiri. Gua Bang Bewok pamit. Gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan adu dan raja. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan adu dan raja.